Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, senantiasa dan tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kita bernafas mengisyaratkan kehidupan yang baik bagi kita. Jangan lupa itu adalah nikmat yang tiada terhingga dari yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebiasaan mensyukuri yang boleh jadi kita anggap otomatis, tidur, bangun tidur, sehat, itu kan boleh jadi dianggap otomatis. Kalau ini kita syukuri, Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmat itu, Allah akan tambah, insyaallah. Pemirsa sekalian, agama kita, Islam ini, memberikan informasi agar memakmurkan wasta'marakum fiha, memakmurkan bumi ini dan menikmatinya seleluasa mungkin. Apa saja silahkan. Hanya satu yang sangat juga diwanti-wanti, jangan dekat-dekat dengan hipokrit atau kepercayaan kepada yang dekat dengan syirik, perilaku sihir. Jadi apapun yang mengantar kepada sikap itu, agama kasih batasan, jauhi. Kenapa demikian? Bahwa inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah syirik itu. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau mencoba satu poin yang juga dianggap dekat dengan kesyirikan. Kita mengangkat tema, yakni hukum berobat kepada dukun. Secara umum, nanti kita elaborasi sedikit, kalau kita katakan berobat kepada dukun, maka itu asumsinya bagi kebanyakan orang didekatkan dengan perilaku sihir yang juga dekat dengan syirik. Artinya sudah punya persepsi bahwa itu larangan. Sebenarnya dalam Islam yang dilarang itu termasuk hari ini berobat dan hukum berobat kepada dukun, karena ilatnya adalah asal tidak saja musyrik. Hanya saja persoalannya kalau ke dukun ada tidak jalan, itu dulu posisinya. Apa ada jalan yang bisa oleh agama, bukan oleh alasan kita, alasan pembenaran dari kita. Apa memang agama dan prakteknya ada praktek perdukunan yang tidak dekat dengan syirik? Di situ problemnya. Nah, itulah sebabnya saya mau gambarkan pada kesempatan ini untuk menjawab hukum berobat kepada dukun itu. Dalam Islam, dalam referensi agama kita, agar tidak ada yang berkedok. Kira-kira itu, antisipasinya ke situ itu. Dalam Islam, ada dua istilah yang digunakan kepada orang yang menganggap dirinya sakti.
mempropaganda apa yang belum banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Jadi dia tahu sesuatu, benar. Dia menyampaikan bahwa ini kayaknya benar, sangat berpotensi. Itu dia. Nah, dalam agama saya sebutkan pemirsa sekalian, ada dua istilah, yakni kahinun, ini dukun, au arrafan, atau orang penebak-nebak. Dan tebakannya banyak yang terbukti. Di mana posisinya ini pemirsa sekalian? Izin saya bacakan dulu jawaban pertama agar ada poinnya yang kita sudah bisa pegang. Bahwa praktek perdukunan itu dilarang memang karena mendekati yang substansi larangan agama. Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau hadis berkata begini, itu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dalam referensi kita hanya Ahmad, maka itu Ahmad bin Hambal, yang mayoritas mazhab yang ada di Tanah Suci. Apa beliau katakan? Man ata kahanan, barang siapa yang datang kepada kahan, dukun, au arrafan, atau penebak-nebak. Nanti kita jelaskan apa itu kahanan atau arrafan, hukumnya dulu. Dia datangi saja, fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh kahanan au arrafan tadi. Coba lihat, faqad kafara. Nabi tegaskan, berarti apa itu? Kafara. Dia kafir. Bahasanya ya, saya tidak perhalus bahasanya. Kafara. Bima unzila ala Muhammadin. Berarti ia mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Ya Quran sekaligus sunnahnya atau sabda-sabda Nabi. Baik pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam rangka menapaki sisa hidup kita agar tidak ada yang menyerempet dekat kepada kesyirikan, itu agama membentengi. Saya mau tambah pemirsa, apa itu dukun? Ustaz, dia bilang A, betul A tahu. Bagi banyak orang, bahkan dokter sekalipun yang sekian kali yang sarjana di perguruan tinggi, tidak tahu. Ini dia tahu Ustaz. Fakta. Nah, saya mau sampaikan pemirsa sekalian. Oleh Qadhi Fudail bin Iyad dijelaskan dengan tertib ini. Pertama, yang dimaksud dengan kahanan, dukun itu adalah orang yang mengaku sakti dengan kemampuan yang ia miliki. Tapi harus ditahu, kemampuan yang ia miliki itu dari mana? Ini yang menjadi kuncinya nih. Dari jin. Yang jin ini berhasil memang mau menjerumuskan hamba Allah. Dia berhasil mengintip apa yang para malaikat Allah yang ditugaskan untuk membagi informasi tentang kehidupan hamba Allah di muka bumi. Intinya lewat jin. Kita jangan dulu jawab kenapa Allah izinkan itu. Pokoknya ini dulu. Jadi dukun itu, apa yang ia tahu, itu sesungguhnya informasi dari jin. Saya istilahkan,
Jin itu terbagi dua, sama dengan manusia. Ada jin muslim, ada jin mukmin, ada jin kafir. Jin ini adalah memang demi menjerumuskan manusia, karena itu tugasnya iblis tidak akan berhenti agar ada temannya menghuni neraka kekal nantinya. Maka di dunia seluruh apa yang bisa dia akses, dia akan lakukan demi menggelincirkan manusia. Nah, ini ada potensi. Maka ada hamba Allah, apapun motivasinya, mungkin karena demi kehidupan. Banyak orang lemah akidahnya. Sakit. Dia butuh. Bukan kepada dokter misalnya. Bukan kepada yang tahu secara ilmiah. Butuh. Jin melihat peluang ini. Mungkin yang bersangkutan juga ada keinginan syahwat, entah kehidupan duniawi, mungkin juga bisikan syaitonia, karena sering kali ini ada. Dipabodoh-bodohi. Entah lawan jenis. Baik tukang dukung itu perempuan, dia butuh lawan jenis. Atau sebaliknya, dukunnya laki-laki yang dia butuhkan gadis-gadis muda. Maaf ini pemirsa sekalian kalau kita sebut. Tapi berbagai motif, jin kasih kesempatan bertemu sesama yang punya kebutuhan. Manusia dalam hal ini berpotensi punya bakat jadi dukun. Iblis juga memformasikan ini ada. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak larang itu? Kenapa? Saya mau tegaskan pemirsa sekalian. Tugas umat Islam hidup di dunia ini untuk masuk surganya Allah. Allah katakan, manusia jangan mengira qulu amanna. Jangan dia enak-enak saja berkata, saya ini kan beriman. Sementara tidak pernah diuji. Nah, ujiannya orang beriman salah satu ini. Ada yang sakit, ada yang kesulitan hidupnya, mencari yang yang jalan pintas. Padahal tidak pintas juga sebenarnya, luar biasa pengorbanannya. Kadangkala kehormatannya. Itu dukun. Tadi saya sudah sampaikan jawabannya di depan. Yang kedua, arrafan. Apa itu arrafan? Kalau dia bilang ini akan begini, begitu betul. Dia sakti, dia bisa mempengaruhi orang. Ini juga sama prosesnya. Selalu bantuan dari iblis yang memang boleh jadi disuruh berperilaku penghayal. Lemah keimanannya, tidak kuat sandarannya kepada Allah. Dia sering merenung, kosong jiwanya. Dimasuki syaitan. Yang bisa menyembuhkan temannya syaitan. Dibilang akan sakit, sakit betul. Dibilang akan sembuh kalau ini, begini prosesnya, bahkan kadangkala ada tumbal, betul. Nampaknya hari ini. Itu arrafan. Agama menjelaskan sedemikian rupa pemirsa sekalian kepada kita. Yang terakhir, ini tadi kahanan, arrafan, ada nujum. Ahli nujum itu lain lagi. Lebih di atas. Dia melalui bintang. Dia tahu bahwa kalau begini bintang, bentuknya begini, akan begini kehidupan alam raya. Tapi pertanyaannya pemirsa sekalian, di mana dia tahu? Bukankah Allah hanya Allah yang Maha tahu? Itu tadi. Allah menguji hambanya termasuk orang mukmin bahwa akan ada begini, bentengi itu. Ahli nujum ada, arrafan ada, kahanan ada. Tantangannya pemirsa sekalian. Mungkin ada yang bilang hari ini, Ustaz, kenapa kita kecam dukun? Berarti bukan dukun saya itu kenapa? Sholat ke Ustaz. Dia Ustaz. Pakaiannya lebih Ustaz daripada umumnya Ustaz.
Baik, saya mau jawab pemirsa sekalian. Terlalu kecil ujian masuk surga kalau hanya simbol pakaian yang kita pakai untuk menilai ini praktek perdukunan atau bukan. Apa yang menjadi penting bagi kita sekalian adalah prakteknya. Prakteknya harus kita lihat. Kalau instrumen-instrumen yang ada itu dia tahu seperti yang saya sebutkan minimal 3 tadi, pastikan. Karena apa yang tidak bisa dilakukan sekarang namanya kedok. Masih adakah, saya pertanyaan ini, masih adakah perilaku yang baik hari ini yang tidak bisa dibelokkan dengan seakan-akan berkedok kiai, berkedok ulama, pokoknya seluruh tantangan ke depan simbolnya adalah akan menggunakan simbol-simbol agama demi keuntungan apa yang dia mau lakukan dan ia niatkan. Kencang pemirsa sekalian, tapi kita jeda. Kita lanjut setelah sejenak yang ini. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini ada 2 prinsip. Basyiran, memberikan kabar gembira yang membuat kita kedengaran sejuk, saling menyanjung, memperhalus. Tapi jangan lupa, demi benarnya ini agama ada juga nadhiran, peringatan, ketegasan. Khusus dalam praktek berobat ke dukun misalnya yang agama tadi sudah jelaskan bahwa kafara bima unzila ala Muhammadin. Hadis jelas-jelas menegaskan dia kafir, dia mengingkari kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad karena sesungguhnya informasi yang ia lakukan dan prakteknya segala macam itu hanya bantuan jin, iblis. Di situ catatannya. Nah, kalau hari ini tantangannya kepada kita adalah sudah tidak dibawa pohon-pohon yang menakutkan itu, yang tidak seram. Dulu kan begitu. Memang sudah tidak laku kalau itu. Sudah eranya karena era sekarang ini semua sudah tol. Maksud saya tolnya banyak, jalan rayanya makin banyak, pembangunan makin ada sehingga tempat-tempat yang tersembunyi itu sudah sulit. Yang keramat-keramat itu sudah sulit. Tapi kalau dinamis kehidupan manusia, pintar ini manusia tapi tidak kalah pintarnya itu iblis dan setan. Tidak kalah. Makanya akan berubah, beralih bentuknya, nampak zahirnya. Apa yang tidak bisa hilang dari kecenderungan manusia? Agama. Maka, mohon maaf pemirsa sekalian, tetaplah berhati-hati kalau ada praktek seperti ini, hatta sampai sekalipun melebihi daripada kiai-kiai kita. Saya mau bandingkan pemirsa sekalian. Dalam Islam ada pengobatan yang jelas. Nabi melakukan, tapi tidak macam-macam. Apa yang dilakukan Nabi? Membacakan ayat di depan keluarga, tidak dibawa sembunyi. Itu? Air, iya, ada bantuan air. Didoakan oleh Nabi. Sembunyi enggak? Tidak sembunyi Nabi, malah disiarkan. Itu praktek dalam Islam. Nah, ulama kita juga, Nabi kan kita tidak lihat. Ulama-ulama yang punya kemampuan mengobati, maka dia justru meminta ada keluarganya. Kalau yang sakit itu perempuan, laki-laki ada. Kalau yang sakit itu laki-laki, keluarga terdekatnya ada. Apa maksudnya? Kalau sudah ada yang bilang tidak bisa, tidak mempan obat, saya tidak bilang langsung curiga. Tidak mesti bahasa begitu. Tapi kalau berpotensi
Lebih dari itu maka harus diwaspadai. Praktek-praktek seperti itu. Sama juga, sudah ada hal lain. Ini kan jangan sampai kan, ini dia ustaz. Gelarnya apa saja ustaz, itu kan banyak ya. Kemuliaan ustaz itu ada macam-macam namanya. Ada ulama, ada segala macam. Praktek bantuannya ada. Tapi ke depan tantangannya, kedoknya, prakteknya akan menggunakan itu. Tapi pantau instrumennya apa yang media yang dia lakukan, dan isyarat-isyarat ini ayo pantau secara sama-sama, bukan per keluarga saja. Kalau boleh, itulah menaknya pemerintah. Seluruh praktek yang mengabdi kepada masyarakat, dokter itu semua ada izinnya. Praktek misalnya ruqyah dan segala macam ada izinnya. Kalau ada pengobatan yang tidak ada izinnya, sembunyi, menyelinap, hati-hati. Umat tidak boleh lagi dibuat berita yang macam-macam. Pura-pura kaget, tidak boleh kaget di era sekarang. Apanya yang mau kaget? Saya kira kiai, ustaz, siapa bilang memang kiai? Siapa yang gelar dia kiai? Masyarakat kah? Atau kita saja yang santrinya? Yang dianggap santrinya? Padahal pasiennya. Ini maaf pemirsa sekalian, sekali lagi agama itu basyiran, ada informasi yang lembut, menggembirakan, memotivasi. Tapi juga tegak kalau ada nadhiran yang bentuknya peringatan. Khusus perdukunan harus sangat ekstra hati-hati. Label apapun yang pakai, media apapun yang pakai, kalau ada hal-hal isyarat pertama misalnya tidak ada izin, tidak mengonfirmasikan kepada keluarga, apalagi pemerintah setempat juga tidak, apalagi dibawa ke tempat lain, sangat hati-hati. Tidak peduli apapun merek yang dia bawa. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setegas itu agama membentengi kehidupan kita, karena yang paling berbahaya sesungguhnya kalau terjadi merendahkan martabat sesama. Dan itu seringkali ada. Yang kedua, kalau mendekat-dekat sama praktek kesyirikan. Karena inna syirka la zulmun azim. Bantuan jin selain keyakinan kepada Allah, itu adalah asyirik. Azim, dosa yang luar biasa dan tidak terampuni di sisi Allah. Insya Allah kita dijauhkan dari Allah, dari praktek-praktek seperti ini. Makin pakailah literasi, tidak ada lagi penyakit yang tidak bisa kita sembuhkan dengan dokter secara ilmiah. Ada alternatif, tapi juga alternatif yang terukur keislamannya sesuai dengan praktek-praktek yang ditolerir oleh agama. Tentu terbatas pemirsa sekalian, dan mohon maaf atas keterbatasan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.